Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan komoditas utama bawang merah. Untuk meningkatkan hasil pertanian, para petani akan menggunakan pestisida untuk membantu menurunkan dan mengendalikan hama. Tapi, tahukah kita bahwa Brebes merupakan daerah dengan penggunaan pestisida tertinggi se-ASEAN? Dikutip dari detik.com, Dinas Pertanian Brebes menyebutkan, penggunaan pestisida di Kabupaten Brebes merupakan yang tertinggi se-Asia Tenggara. Penggunaan pestisida ini mayoritas diperuntukkan bagi tanaman bawang merah. Di samping manfaat untuk meningkatkan hasil pertanian, pestisida dapat menjadi bahan pencemar yang dapat merusak lingkungan, seperti pencemaran udara yang berdampak pada lingkungan sekitar, terutama pada petani secara langsung. Para petani rata-rata menggunakan pestisida jenis klorpirifos dan mancozeb. Kedua zat ini diketahui dapat menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid meningkat. Seorang peneliti dari Universitas Diponegoro Semarang telah mengungkapkan fakta bahwa endemis gondok di Brebes disebabkan oleh pestisida. Tubuh para penderita gondok di wilayah ini terbukti menyerap pestisida. Sebagai upaya preventif dan pengendalian pencemaran lingkungan, mari kita simak penjelasan berikut ini. Peran pestisida di bidang pertanian sangat beragam. Pestisida memiliki dampak positif karena dapat membantu menurunkan dan mengendalikan populasi hama, serta dapat meningkatkan produk pertanian. Namun, pestisida juga memiliki dampak negatif jika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang diperbolehkan. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat mencemari lingkungan karena pestisida yang disemprotkan ke tanaman akan bercampur dengan udara bebas dan akan langsung terkena sinar matahari, sehingga akan mengalami proses fotodekomposisi di udara yang kemudian akan mengalami perkolasi atau ikut terbang bersamaan dengan aliran angin. Makin halus butiran larutan, maka semakin besar pula kemungkinan diterbangkan aliran angin. Penggunaan pestisida di bidang pertanian memang harus bijak dan tepat. Hal ini mengenal konsumen akhir dari produk pertanian adalah manusia. Adapun dampak negatif dari penggunaan pestisida dapat dicegah dengan berbagai hal, antara lain: yang pertama, pengelolaan dan penggunaan pestisida yang benar dan aman. Beberapa tindakan pengelolaan dan penggunaan pestisida yang benar dan aman meliputi penyimpanan, pembuangan, serta pemusnahan limbah pestisida. Yang pertama yaitu ada penyimpanan. Pestisida sebaiknya disimpan pada tempat yang seaman mungkin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan penyimpanan pestisida. Yang pertama, pestisida harus disimpan pada kemasan aslinya. Jangan pindahkan pestisida ke dalam wadah lain, terutama wadah penyimpanan makanan ataupun minuman. Yang kedua, dalam jumlah yang kecil, pestisida dapat dilakukan penyimpanan pada almari tersendiri, dikunci dengan rapat serta dijauhkan dari jangkauan anak-anak, binatang peliharaan, penyimpanan makanan ataupun minuman, serta sumber api. Yang ketiga, dalam jumlah yang besar, pestisida harus disimpan dalam gudang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi gudang harus jauh dari aktivitas umum, tidak mudah terkena banjir, serta lantai gedung harus dibuat miring. Yang kedua, lantai serta dinding harus kuat serta mudah dibersihkan. Yang ketiga, pintu dapat dikunci dengan rapat serta diberikan peringatan, baik berupa tulisan maupun gambar. Yang keempat, pastikan ruang penyimpanan memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup serta suhu yang memadai. Yang kelima, selalu kunci ruang lokasi penyimpanan apabila tidak ada kegiatan. Yang keenam, pastikan penyimpanan pestisida tidak bercampur aduk dengan bahan-bahan kimia lain yang berbahaya. Yang kedua yaitu pembuangan. Sampah atau limbah pestisida ini harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak dapat digunakan kembali. Untuk wadah yang terbuat dari plastik ini harus dirusak terlebih dahulu, kemudian dikubur. Kemudian untuk wadah yang terbuat dari gelas ini harus dipecah terlebih dahulu, lalu kemudian dikubur. Untuk wadah yang terbuat dari kertas atau kartun ini harus dibakar. Kemudian untuk drum atau kaleng yang terbuat dari logam ini harus dirusak terlebih dahulu, kemudian dihancurkan, kemudian dikubur di tempat yang aman. Untuk pembuangan atau pemusnahan limbah atau sampah pestisida ini harus pada lokasi yang khusus, bukan tempat pembuangan pada umumnya. Kemudian untuk pemusnahan atau pembuangan sampah atau limbah pestisida ini harus memiliki jarak yang aman terhadap pemukiman dan badan air. Yang ketiga, pemusnahan.
Pembakaran wadah pestisida harus dilakukan di tempat yang jauh dari rumah untuk mencegah terhirupnya asap akibat dari pembakaran tersebut. Pilih tempat yang permukaan air tanah pada musim hujan tidak lebih tinggi dari 3,25 meter di bawah permukaan tanah. Letak tempat penguburan pestisida harus jauh dari sumber air sumur, kolam ikan, dan saluran air minum, kurang lebih 100 meter. Jarak antara dua lubang tidak boleh kurang dari 10 meter. Selain itu, ada beberapa ketentuan dalam pengelolaan dan penggunaan pestisida yang aman bagi para pekerja sehingga dapat terhindar dari bahaya keracunan pestisida, antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak boleh menjalani paparan pestisida lebih dari 5 jam per hari atau 30 jam per minggu. Kedua, memakai alat pelindung diri atau APD berupa pakaian kerja, sarung tangan, sepatu laras tinggi, kacamata atau alat pelindung muka, kemudian pelindung pernafasan berupa masker yang bertujuan untuk melindungi mulut dan hidung agar debu dapat tersaring. Ketiga, menjaga kebersihan badan, pakaian kerja, APD, alat perlengkapan kerja, tempat kerja, serta menghindari tumpahan atau percikan pestisida. Terakhir, dalam penyemprotan pestisida, tidak boleh menggunakan pestisida dalam bentuk debu. Kemudian, ada ketentuan umum lainnya. Yang pertama, pekerja harus berumur 18 tahun ke atas. Kedua, pekerja tidak boleh dalam keadaan fisik atau mental yang buruk sehingga dapat membahayakan dirinya. Ketiga, pekerja tidak boleh dalam keadaan luka atau mempunyai penyakit kulit yang kemungkinan dapat terkena pestisida. Terakhir, pekerja bukan wanita hamil atau sedang menyusui. Yang kedua, ada pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pestisida terutama bagi sektor pertanian. Pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pusat dan daerah, antar instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida. Pengawasan ini dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KPPP. Yang ketiga, ada pencemaran pestisida yang dapat ditekan dengan penerapan sistem back to nature. Sistem ini merupakan salah satu solusi yang menarik untuk mengurangi penggunaan pestisida dalam bidang pertanian, di mana konsep ini mengembangkan sistem pertanian yang tanpa menggunakan pestisida dalam mengendalikan hama tanamannya. Cara yang dapat digunakan antara lain mengatur jenis tanaman dan waktu tanamnya, lalu memilih varietas yang tahan hama, kemudian dapat juga memanfaatkan predator alami atau disebut juga kontrol biologi, kemudian ada juga dapat menggunakan hormon serangga atau memanfaatkan daya tarik seks pada serangga dan sterilisasi.